Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku. Apa kabarmu untuk zodiak? Zodiak Taurus deh. Ya. Kabar Taurus saat ini. Taurus kayaknya lagi santai-santai ya. Lagi banyak sih yang dipikirin. Lagi mungkin energi kasih sayang ini kan sebetulnya besar banget ya di zodiak Taurus ya. Taurus lebih ke fokus ke sendiri sepertinya, tapi kita lihat ya kisah selanjutnya zodiak Taurus saat ini ya. Oke. Wow. Yang ini ada energi kebangkitan dari zodiak Taurus ya, menuju sebuah perubahan, menuju sebuah kepastian gitu ya, bahwa banyak hal yang terjadi saat ini ya, banyak sesuatu yang datang dan pergi mengisi gitu ya. Ada dua energi di sini yang masuk ke dalam kehidupan Taurus. Bisa aja mungkin Taurus lagi deket sama seseorang, tapi juga deket dengan yang lainnya, ataupun ada dua pilihan. Tapi ada salah satu di sini yang disukain sama Taurus ya. Dalam zona memilih dan mencari yang terbaik. Oke. Ini tuh Taurus itu, ini kan ada dua ya, ada dua tongkat. Artinya kan ada dua orang yang sedang kalian pikirkan ya. Nah, tapi tongkat yang dipegang yang ini, berarti ada pilihan yang cukup kuat dipegang sama Taurus ya. Sepertinya gitu. Oke. Apalagi? Yup. Ada seseorang di sini yang ingin datang sama Taurus ya, menceritakan bahwa saatnya, waktunya untuk segera hadir dalam hidupmu lagi. Entah siapa ya, mungkin orang baru, orang lama, ataupun orang yang sudah kenal sebelumnya, seperti itu ya. Dia bercerita bahwa waktunya yang tepat adalah sekarang itu, untuk bisa bersama dengan kamu gitu, untuk ada komunikasi dengan kamu gitu ya. Karena seseorang tersebut itu jujur ya, di sini banyak yang suka sama dia, tapi ada yang kosong, yang tidak terisi. Yang bisa mengisinya adalah kamu Taurus. Karena apa? Dia udah ngerasa ada di dunianya kamu gitu. Ataupun di sini kamu pemegang kunci hatinya, ataupun hatinya kamu tuh dipegang sama dia gitu. Ada dunia di sini ya, ada dua orang yang satu dunia yang sama, walaupun banyak perbedaan gitu ya. Nah, ini kan ada dua tongkat ya kan, dua dunia yang bersatu gitu ya. Ketika masing-masing berpisah itu ada kekurangan yang tidak bisa terisi. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang gitu di antara kalian berdua. Ini bisa energi persahabatan, ataupun mantan, ataupun siapapun yang pernah dekat sama kalian di sini. Ada energi dari seseorang yang ingin memperjuangkan kembali keutuhan cintanya, ataupun ingin menyempurnakan kembali perasaannya sama kamu. Jadi pada saat nggak ada, misalnya ya lagi nggak komunikasi, atau ada marah-marahan, disinilah ya kayak gitu. Nah ini ada sesuatu hal yang tidak terisi gitu di antara kalian berdua gitu. Tapi yang lebih kuat itu, yang ngerasa kosong dan hampa itu ya seseorang yang lagi nggak komunikasi sama Taurus gitu. Kalau kalian kan sudah tahu gitu kan, sudah punya jawaban mau milih yang mana gitu. Sementara kan di sini mungkin kalian belum siap gitu ya untuk menghadapi situasi, masih healing, masih merencanakan mana yang terbaik, itu mana yang harus dipilih. Walaupun sebetulnya kalian tahu mau milih yang mana, tapi belum ada pergerakan dari kamu gitu ya. Tapi seseorang yang sedang berdealing sama kamu itu udah tahu gitu jalannya tuh kemana, arahnya tuh kemana. Arahnya itu adalah ingin rekonsiliasi sama kamu gitu, ingin memperjuangkan. Dia masih menggenggam erat dirimu di sini ya, gitu ya, masih ingin memiliki gitu, seperti itu ya. Tapi kan ini ada the judgment ya kan, ada waktunya dimana harus selesai, ini harus segera
pulih, bangkit gitu kan. Ini mau dilanjut apa mau berhenti seperti itu ya. Sedangkan di dalam hati itu masih ada rasa ingin memperjuangkan lagi seperti itu ya. Entah ini mantannya kalian ataupun orang yang udah nggak berkomunikasi kan gitu. Ada dua orang kan di sini, ataupun orang yang lagi bersama dengan kamu yang punya hubungan serius sama kamu yang lagi ada masalah, karena ada the judgment. Ada waktunya kalian, alam semesta bilang kalian harus berpisah ya berpisah, kalian harus bersatu ya bersatu gitu. Jadi nggak ada yang salah guys kalau misalnya kalian lagi ada masalah lalu break dulu, itu bukan salah kalian, karena alam semesta pengennya kalian itu sama-sama membenahi diri. Apakah dia yang terbaik, apakah dia itu adalah pilihan kamu, ataupun di sini ada pilihan lain gitu kan ya. Jangan sampai Taurus terjebak oleh sesuatu hal yang belum tentu jadi miliknya gitu kan, karena seseorang di sana juga ngerasa bahwa nggak bisa maksimal memperjuangkannya, takut kamu itu milih yang lain, atau nanti ada juga yang lebih baik dari kamu gitu menurut versi dia. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata setelah jauh dari kamu tuh ada hal yang kosong di sini yang nggak terisi gitu perasaannya mungkin ya. Biasanya ada kamu terus nggak ada gitu. Dia ngerasa bahwa ini tuh berat untuk dia pada saat kamu mundur gitu ya. Mungkin kenapa kamu pergi, karena kamu di sini ngerasa bahwa orang yang lagi kamu sayangin itu cukup egois ya kan, masih nggak bisa menilai kebaikannya kamu, masih ngerasa dia ngeraguin kamu gitu ya. Dia mungkin dia duniawi banget ya kan, dia masih memilih rencana hidupnya dulu kan, situasi yang nanti dia mau pilih itu yang gimana, yang maunya dia dulu gitu. Sedangkan ya oke, kita perlu dunia ini ya untuk kehidupan ya, mencari sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kan dunia itu kan semakin dikejar ya semakin menjauh kan gitu kan. Di sini si Taurus tuh lebih religius ya kan, sedangkan mungkin pasangannya belum berspiritual gitu, masih panjang ceritanya. Dan si Taurus di sini kok enggak konsentrasi sama apa yang sebetulnya dia mau kan gitu, apa yang sebetulnya fokusnya Taurus tuh agak terganggu gitu kan. Nah si Taurus kembali ke jalannya sendiri gitu, mencintai dirinya sendiri gitu kan. Ada the world ya, dia ngerasa enjoy dengan apapun hasil yang dia lakukan. Jadi si Taurus itu udah banyak melakukan sebuah pencapaian, termasuk kerja keras juga, termasuk kerja keras dalam artian dua versi ya kan, antara kerjaan dan hubungannya. Dia udah maksimal nih si Taurus nih ya. Menurut Taurus, aku udah maksimal gitu ya, sesemampunya aku tuh udah benar-benar mengerahkan usahanya aku, tenaganya aku gitu untuk mendapatkan seseorang yang dia mau. Dia masih pegang, Taurus masih punya keinginan untuk rekonsiliasi sih ada gitu ya. Tapi ketika dia mengingat gitu ya, perlakuannya dia yang kurang berkenan di hatinya Taurus, dia yang lebih mengutamakan dirinya sendiri, lebih mengutamakan teman-temannya, lebih mengutamakan apa yang dia mau selama ini. Mungkin dia juga ada hubungan lain juga selain sama Taurus gitu ya. Ya Taurus ngerasa capek di sini. Mungkin Taurus ngerasa bahwa kebangkitan yang benar-benar bangkit itu pada saat sakit banget. Taurus mulai bisa memahami gitu. Jiwa Taurus mulai menelaah gitu, bahwa sebetulnya ada hal yang lebih pasti, yaitu tentang karirnya dia, tentang konsentrasinya dia terhadap dirinya sendiri, karena ada the world ya. Namun di sisi lain Taurus itu ngerasa bahwa Taurus juga tahu gitu, seseorang di luar sana itu merasa kehilangan, tahu gitu, karena mungkin ada sosok rasa sayangnya Taurus sebagai seorang yang punya perasaan yang cukup kuat gitu ya. Orangnya kan penyayang banget ya Taurus ya, dia tahu gitu, takut seseorang yang dia tinggalkan itu sedih atau apa. Taurus masih mikirin gitu, masih mikirin, karena sudah merasa bahwa dunia kalian itu udah tercipta sebelumnya gitu ya, udah pernah deket mungkin ya sebelumnya gitu. Nah karena si Taurus juga masih memegang seseorang, entah itu masa lalunya ataupun orang yang sekarang dealing yang belum ada komunikasi lagi gitu ya. Makanya keterhubungan ini juga sampai ke sini. Si Taurus pegang tongkatnya yang mungkin dia pilih, dan seseorang juga memegang cupnya gitu untuk diberikan sama Taurus. Kita ikuti kelanjutannya ya. Ada sebuah cerita di sini ya, gambarannya adalah sebetulnya di antara kalian itu masih ada harapan ya, masih ada harapan sebuah kebahagiaan gitu. Karena apa? Masing-masing itu terluka ya kayaknya. Jadi masing-masing lebih ke mulai mencari titik temu. Kalau si Taurus kan udah punya rutenya sendiri ya kan, dia orangnya berspiritual karena orangnya spiritualnya kuat ya. Nah seseorang ini mengikuti spiritualnya Taurus biar sama Taurus, biar nyambung sama Taurus gitu ya.
gimana caranya supaya bisa mengembalikan keadaan, pengen sama-sama tenang lagi seperti itu ya. Nah, oke, kenapa orang tersebut itu ngerasa si pasangannya Taurus yang udah nggak komunikasi, mungkin ya ngerasa kehilangan, karena Taurus di sini ya perjuangan Taurus tuh cukup banyak gitu ya, entah dari segi support materi ataupun ya bisa dibilang juga walaupun nggak banyak gitu, Taurus bisa menjadi seseorang yang seberapa pantas gitu untuk dia, isi Taurusnya gitu. Taurus ngerasa aku tuh nggak pantas, tapi aku pernah menjadi seseorang yang bisa yang jadi yang terbaik buat kamu gitu. Tapi Taurus itu nggak ngotot ya, nggak ngotot. Taurus pernah ngotot, tapi sekarang tuh lebih ke santai gitu ya, lebih ke ngalir aja gitu kayak gitu. Tapi masing-masing tuh tahu Taurus itu sebetulnya sayang sama pasangannya gitu. Pun lagi sayang sama seseorang yang mungkin bisa aja beberapa bulan sekarang ini ya, ataupun yang udah dijalanin gitu. Taurus tahu gitu, orang tersebut juga sayang sama Taurus, Taurus juga sayang juga sama dia gitu ya. Tapi di satu sisi, kenapa ketika udah nggak sama kalian ataupun kalian udah nggak sama seseorang itu, ada di sini yang belum bisa untuk memilih relationship lagi sama siapapun gitu ya. Untuk pertemanan aja si Taurus lebih milih-milih gitu. Mungkin juga yang terjadi dengan energi di luar itu pasangannya Taurus itu ya, yang suka sama Taurus, mungkin di sini beberapa orang gitu ya, banyak yang sebetulnya dia itu suka sama Taurus karena nyaman, belum mendapatkan kenyamanan yang pernah diberikan sama si Taurus. Tapi si Taurus tuh nggak terlalu pede-pede amat gitu orangnya, emang cuekan gitu. Kalau emang nolong ya nolong, kalau sayang ya sayang, kalau misalnya ngasih ya ngasih, kalau misalnya menyayangi ya menyayangi. Karena si Taurus itu orangnya nothing tulus gitu, dia nggak pernah berpikiran negatif gitu. Kalau emang ya harusnya sayang ya sayang, harusnya cinta ya cinta, kalau harusnya berpisah ya berpisah, kalau harusnya balik lagi ya balik lagi ya, tergantung si suasana hatinya Taurus. Kalau si Taurus kalau lagi konsentrasi nggak bisa diganggu juga, karena kerjaannya tuh numpuk banget gitu kan gitu. Kalau misalnya Taurus baru bisa turun ke gunung nih cari pemandangan, baru dia itu emang lagi pengen keluar gitu. Jadi emang dunianya Taurus emang begitu. Jadi Taurus itu nggak bisa dua arah ya, harus satu-satu gitu. Orangnya emang konsentrasinya kalau satu ya satu gitu. Makanya Taurus itu kalau misalnya ya mau selingkuh gitu ya, itu sulit gitu, karena si Taurus itu pakai jiwa, pakai perasaan gitu. Jadi kalau seandainya maksain untuk hangout sama yang lain, Taurus pasti tersiksa gitu. Kalau memang bukan yang Taurus suka gitu, si Taurus lebih milih sendiri gitu, nggak mau nyiksa diri hanya untuk terlihat punya pasangan gitu. Karena Taurus juga orangnya kuat ya pendiriannya gitu, nggak mau cari pujian hanya untuk melepaskan emosinya, enggak sih. Kalau Taurus lebih ke dia tenang dulu baru maju kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada Prince of Pentacles ya. Ada juga di sini yang udah lama mungkin pengen bisa bersama dengan kalian, entah orang baru, orang yang ya bisa aja orang yang lagi dealing sama kalian itu dalam hatinya juga membersihkan energi-energi negatifnya supaya bisa nyambung sama Taurus ya gitu. Nanti ada yang mau diungkapkan sama seseorang itu ya. Nah, orang yang lagi kalian fokuskan itu juga nggak mau kehilangan kalian di sini ya. Dia masih membutuhkanmu karena kamu itu desan gitu ya. Oke, ini adalah energi dia gitu, menganggap kamu tuh desan gitu, kamu sebagai matahari yang menyinari kehidupannya gitu. Ketika sama kamu itu ada banyak perubahan positif, kayak orang tersebut itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu lebih produktif, dia lebih mencintai lingkungan sekitar, karena energi yang dibawa oleh si Taurus itu energi perdamaian gitu, energi rasa kasih sayang, cinta kasih, rasa persaudaraannya tuh cukup kuat. Jadi kedianya ke seseorang siapapun yang deket sama Taurus itu bawaannya orang tersebut tuh damai, tenang, sentosa gitu ya, ngerasa dirinya itu sembuh gitu perasaannya, karena si Taurus tuh nggak punya energi negatif. Kadang Taurus itu mudah banget ya buat bersedih-sedih ya, hanya karena melihat orang lain sedih gitu. Makanya beberapa klien saya untuk khusus Taurus ya, yang ada yang lagi coaching nih sama saya bilang, bener nggak, emang perlu banget buat keluar? Kalau memang perlu banget ya udah lakukan aja gitu, tapi hati-hati juga karena kamu itu mudah kena masalah yang di hati gitu. Kayak empatinya kan cukup tinggi ya. Kalau ada yang teman kalian tuh di antara di grupnya kalian tuh ada acara tuh ada yang lagi sedih tuh, kalian ngerasain kesedihannya gitu. Nah seperti itu ya.
Nah, oke. The bottom of the deck di sini ya. Rencananya adalah ini akan terjadi satu kemenangan untuk, dalam artian Taurus itu memang lebih konsentrasi untuk menenangkan dirinya ya. Karena ada spirit guide-nya yang ngedukung perjalanan Taurus. Jadi gini, si Taurus tuh rutenya mau kemana gitu, ada yang ngikutin untuk perbaikan kehidupannya. Kalau si Taurus misalnya mau dealing sama orang-orang sekitar itu, spirit guide-nya juga nemenin supaya jangan sampai ada yang ngeganggu. Nah, terus si Taurus pengen ketemu sama pasangannya, pacarnya atau gebetannya, ini dia juga ikut ya. Seseorang ini ikut. Oke, bentar aku baca Al-Fatihah dulu ya untuk spirit guide-nya kamu. Oke. Nah, kenapa si pasangannya Taurus itu nyaman? Karena Taurus kan spiritual dengan alam semesta kayak gitu ya. Jadi orangnya kan penyabar, baik hati, yang suka dia mungkin si Taurus tuh banyak masalah ya gitu, yang banyak banget, yang dalam banget di masa lalunya. Jadi si Taurus tuh lebih peka gitu. Bukan berarti Taurus itu bukannya terlalu independen, bukan ya, bukannya nggak mau gaul ketemu sama orang-orang, bukan. Jadi Taurus lebih ke daripada ada masalah, lebih baik jangan cari masalah kayak gitu ya. Soalnya si Taurus itu kalau misalnya ada konflik sama orang-orang gitu, misalnya si Taurus tuh marah, kesal gitu, rasa sakit hati yang dirasakan sama orang yang udah bermasalah dengan Taurus itu, jadi Taurusnya jadi sedih ya kan. Taurus yang marah, Taurus yang sedih. Karena apa? Energi orang yang udah dimarahin sama Taurus, yang udah mungkin diomelin atau apa, karena Taurus kesel, Taurus juga punya andil, punya rute yang dimana kayak aduh gua udah bikin dia sedih, Taurus jadi sedih kan. Nah gitu, jadi si Taurus lebih ke independen itu untuk beberapa bulan ke depan itu, karena mungkin menjaga perasaan orang lain juga perasaannya dianya sendiri ya kan. Nah, dan beberapa pasangannya Taurus di masa lalu ya, ada mantan-mantannya juga yang masih berharap untuk bisa deket lagi sama Taurus tuh, bukan karena pengen comeback atau jadian lagi ya. Kalau boleh jadian lagi ya jadian lagi. Si Taurus nih emang agak keras ya kan, orangnya kalau udah maju pergi ya pergi gitu kan. Sementara mungkin beberapa mantannya masih ngehubungin dia buat ketemuan apa, ngobrol lah, jadi saudaraan, itu banyak sih ya. Tapi ya si Taurus di sini lebih ke takut salah ngomong gitu ya, takut nanti salah persepsi gitu, salah kayak kedekatan si Taurus nanti dianggapnya orang tersebut itu dikiranya si Taurus tuh masih nerima. Nah itulah takut ya, takut ada salah paham lah kayak gitu. Nah kita lihat di sini ada kartu tambahan ya. Nah sini ada hadir energi dari seseorang di luar sana gitu ya, yang kalau misalnya lama-lama nih si Taurus pergi ini bisa terjadi satu kesakitan yang amat kuat ya. Ada the Queen of Pentacles gitu ya. Sekuat-kuatnya seseorang ada mungkin energi yang baru, orang lama ataupun siapapun di sini ya, yang lagi fokus sama Taurus gitu. Kalau menurut dia, kalau misalnya lama-lama nih alam semesta sih bilang juga sama ya, kalau lama-lama ini nggak bisa deket sama kalian karena ada energi pertumbuhan dari kalian, ada desan ya kan, ada energi dimana kebahagiaan seseorang, ketulusan cintanya kamu itu sangat besar gitu ya. Desan ya diartikan sebagai suatu sinar yang cerah ceria di dalam jiwa Taurus terhadap lingkungan sekitar, yang memberikan pengaruh positif juga untuk siapapun yang deket sama Taurus. Apalagi seseorang yang sudah ngerasa deket, ngerasa sayang, ngerasa cinta sama Taurus gitu, ngerasa nyaman karena ada energi desan dan the Temperance ini ya, yang bikin orang itu bisa nyaman, tenang, merasa ditemani. Karena si Taurus tuh cenderung mengalah ya, energinya lebih ke ngemong gitu, ngebela, ngelindungin, menyayangin gitu ya. Yaitu yang nggak mau pergi jauh, itu dari situ energi itu yang tidak mau pergi. Energi yang tadi aku ceritakan, sosok seorang Taurus yang penyabarnya ini gitu, yang ikhlas, ridho, benar-benar lillahi ta'ala deh. Kalau sayangnya itu emang besar banget untuk siapapun sih, untuk teman, untuk keluarga. Bahkan si Taurus lebih ke nggak mikirin diri sendiri ya, yang penting dia bisa membahagiakan orang sekitar, apalagi sama pasangannya yang dia mau, yang dia suka kan gitu. Makanya alam itu selalu pisahin lagi gitu, pisahin lagi dengan orang-orang yang cukup nanti bisa bikin Taurus sedih. Karena si Taurus itu kalau sudah mencintai seseorang ya kan,
itu bener-bener all out banget gitu, bener-bener bucin banget gitu ya. Nah, Taurus itu kalau punya pacar atau hubungan itu jarang yang berlangsung lama, selalu ada masalah, selalu ada clash gitu, apa aja, dari cerita apa aja, karena di sini alam itu lebih mencintai dan menjaga juga melindungi si Taurus ini gitu, dibanding sama mungkin beberapa zodiak di atas ya, karena si Taurus itu zodiak kakak terhebat dari zodiak-zodiak yang lain. Si Taurus mah bisa masuk ke beberapa zodiak, bisa punya pacar dari beberapa zodiak, karena Taurus lebih mengalah orang yang ngikutin energinya orang yang dia cintai. Kadang Taurus itu egonya bisa berkurang ketika dia mendapatkan kenyamanan dari seseorang yang dia inginkan gitu. Makanya selalu ada break time kan, karena alam ngejagain bener-bener hatinya Taurus supaya jangan sampai tersakiti, jangan sampai nangis, jangan sampai kelelahan, kehabisan energi gitu. Jadi kalau yang punya pasangan zodiak Taurus ya, kalau tiba-tiba si Taurus misalnya break, pergi on off gitu, dia bukan berarti dia nggak nyaman, dia emang harusnya kayak gitu. Mungkin alam atau spirit guide di sekitarnya menjaga dia jangan sampai keterlanjuran, karena gini, perjalanannya Taurus dengan orang yang dia cintai, yang ditakutkan oleh alam semesta gitu ya, mungkin secara lahiriahnya ataupun batiniahnya itu takutnya tuh nggak jodoh. Karena gini loh, si Taurus tuh udah sering gitu kena masalah besar dari mantan-mantannya yang di masa lalunya gitu, yang udah disayangin banget tiba-tiba kawin sama orang lain ya kan, langsung di ghosting kayak gitu. Nah, si Taurus lebih banyak dipisahin, kecenderungan dia yang terlalu bucinnya ini loh, jadi dipisahin biar dia itu clear sama energi sekitarnya, energi jiwa, energi hati, sama energi yang ada di dalam perasaan lah ya si Taurus itu gitu. Kadang ada orang yang lihat cenderung Taurus itu jutek ya, judes ya, nggak mau kenal sama siapapun. Bukan sih, karena dia kalau udah kenal, wah parah deh ya, sama siapapun aja ya. Kadang-kadang kucing aja kenal Taurus di jalan, dia ngikutin sampai ke rumahnya. Banyak kucing-kucing tetangga yang pada mampir masuk ke rumahnya si Taurus ini, karena energi kasih sayang Taurus itu luas, bisa ke siapa aja, binatang, udah kayak orang baru kenal juga bisa ngerasain ketulusannya Taurus. Karena Taurus itu bukannya tebar pesona yang kayak gimana-gimana, tiba-tiba orang bisa kenal deket, langsung ngobrol gitu, terbuka, karena emang si Taurus nggak punya energi negatif gitu. Bahkan si Taurus tuh banyak yang deketin, dianya nggak mau. Si Taurus banyak yang suka, si Taurusnya nggak suka gitu, nggak suka terlalu dideketin, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa deket sama Taurus gitu. Karena Taurus ini bukan berarti dia nggak bisa kenal dengan orang lain, karena Taurus lebih tahu mana yang paling penting dalam hidupnya, yang benar-benar aja, yang kira-kira yang pasti-pasti aja lah kayak gitu ya. Teman baru juga belum tentu, kalau emang udah belum bisa tahu banget chemistry-nya kayak gimana gitu ya. Si Taurus tuh lebih suka sama energi teman-temannya yang lama, hampir puluhan tahun atau tahunan lah, yang dia udah ngerasa kebaikannya itu udah ada di ubun-ubunnya Taurus deh gitu ya. Si Taurus itu selalu mempertahankan orang-orang lama yang udah pernah bikin Taurus bahagia kayak gitu ya. Sini Taurus lebih ke memilih untuk jalan sendiri dulu, karena mungkin rutenya untuk bulan ini sampai bulan depan masih fokus sama kerjaan gitu, masih belum mencoba untuk punya relationship yang baru, yang sekarang mungkin pengen dijalani dengan orang barunya ataupun dengan orang yang mungkin udah lama dan bisa rekonsiliasi. Belum bisa sih ya sepertinya ya, tapi Allahu alam ya, semuanya kan kembali ke jalan Tuhan ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempersatukan dan bisa memisahkan siapapun ya, itu entah yang saling cinta sekalipun, yang biasa-biasa aja, yang cuek-cuekan ya, bisa jadi jodoh, bisa berpisah gitu ya. Semua tergantung dari bagaimana takdir yang akan berbicara kayak gitu. Yang penting kalau memang ada niat yang baik, mudah-mudahan dipermudah aja sih intinya, karena Tuhan itu selalu mempersatukan dua hati yang sama-sama punya niat visi misi yang sama, itu menuju gerbang kehidupan baru dalam rumah tangga. Kan mau kemana ya, pacaran terus ya, pasti rumah tangga ujungnya. Kenapa sih harus rumah tangga? Karena ada berkah dalam rumah tangga, ada barokah ya kan, ada doa ya kan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah makanya ada dipersatukan dalam ikatan yang suci ya. Seperti itu, mudah-mudahan dilancarin ya, dilindungi sampai waktunya, bisa menjaga diri baik-baik, bisa menjaga iman kalian, itu yang paling penting gitu sayang ya. Oke, makasih udah nonton videonya Taurus, sampai ketemu lagi di pembacaan tarot zodiak Taurus selanjutnya. Dadah.